Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan definisi limit superior dan limit inferior. Yang pertama, definisi limit superior. Definisi limit superior yaitu sebuah bilangan L di mana dia ada garis di atasnya disebut limit superior, limit terbesar atau limit atas dari suatu barisan UN jika terdapat tak terhingga banyaknya suku UN yang melebihi sebarang bilangan positif M. Maka kita menyatakan lim sub UN sama dengan tak hingga. Limit superior juga dikenal sebagai supremum limit, limit supremum, lim sub, superior limit, upper limit, atau outer limit. Sehingga limit N mendekati tak hingga, UN sama dengan tak hingga. Maka kita mendefinisikan lim sub UN sama dengan lim infer UN sama dengan tak hingga. Kemudian diberikan barisan bilangan real Xn sehingga didefinisikan BK untuk setiap K anggota N, maka BK sama dengan sub Xn di mana N-nya lebih dari sama dengan K. Selanjutnya di sini ada teorema 4.4.3 di mana diberikan barisan Xn di R dan beta sama dengan lim superior Xn di R jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0. I pertama yaitu terdapat N0 anggota N sehingga Xn kurang dari beta plus epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan N0. Dan yang kedua, untuk sebarang N anggota N yaitu bilangan asli, ada K anggota N dengan K lebih dari sama dengan N, sehingga XK lebih dari beta min epsilon. Bukti diberikan beta sama dengan limit superior Xn sama dengan lim BK dengan BK sama dengan sub Xn di mana N-nya lebih dari sama dengan K. Kemudian diambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena lim BK sama dengan beta, maka ada N0 anggota N sehingga BK kurang dari beta kurang dari epsilon untuk setiap K lebih dari sama dengan N0. Karena Xn kurang dari sama dengan BK untuk setiap N lebih dari sama dengan NA0, maka didapat Xn kurang dari beta plus epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan N0. Dengan demikian I1 itu terbukti. Selanjutnya diambil sebarang N anggota N karena BK itu beta dengan barisan BK, maka beta kurang dari sama dengan BK untuk setiap K khususnya beta kurang dari sama dengan BN. Menurut definisi BN, untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K anggota N sehingga untuk setiap K lebih dari sama dengan N sehingga berlaku XK lebih dari BN min epsilon lebih dari sama dengan beta min epsilon. Dengan demikian I2 pun terbukti. Selanjutnya diasumsikan I1 dan I2 dia terpenuhi dan dengan epsilonnya lebih dari 0 yang diberikan. Dari I1 berarti ada N0 anggota N sehingga Xn kurang dari beta plus epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan N0. Oleh karena itu maka didapat B N0 sama dengan sub
xn di mana n-nya lebih dari sama dengan n0 kurang dari sama dengan beta plus epsilon. Karena barisan Bn, maka Bn kurang dari sama dengan beta plus epsilon untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Jadi, limit superior xn sama dengan lim Bn kurang dari sama dengan beta plus epsilon. Karena epsilonnya tadi lebih dari 0 diberikan sebarang, maka limit superior xn kurang dari sama dengan beta. Selanjutnya, kita mengandaikan beta aksen sama dengan limit superior xn kurang dari beta untuk epsilon lebih dari 0 dengan beta aksen kurang dari beta min 2 epsilon. Ada n0 anggota n, sehingga didapat xn kurang dari beta aksen plus epsilon kurang dari beta plus epsilon untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Nah, di sini dia kontradiksi dengan I2. Jadi seharusnya itu dia menggunakan limit superior xn sama dengan beta, bukan dengan limit superior xn kurang dari sama dengan beta. Selanjutnya ke contoh soal. Di sini ada contoh 4.4.2 yang A diberikan barisan 1 plus min 1 pangkat n, maka xn-nya yaitu 2 jika n genap, 0 jika n ganjil. Oleh karena itu AK atau nilai limit inferiornya sama dengan 0 untuk setiap K dan BK sama dengan 2 untuk setiap K. Jadi limit superior xn dia sama dengan 2 dan limit inferior xn sama dengan 0. Yang B diberikan barisan min 1 pangkat n plus 1 per n, maka xn sama dengan min 1 pangkat n plus 1 per 2 dengan xn yang pertama min 1 plus 1 per n untuk n ganjil. Yang kedua 1 plus 1 per n untuk n genap. Untuk mencari limit superior dan inferior dari barisan xn dibentuk himpunan EK sama dengan xn di mana n-nya lebih dari sama dengan K. Jika K genap, maka didapat EK sama dengan 1 plus 1 per K, 1 plus 1 per K plus 1, 1 plus 1 per K plus 2 sampai seterusnya. Selanjutnya, oleh karena untuk K genap, maka BK-nya sama dengan sub EK sama dengan 1 plus 1 per K dan AK-nya sama dengan inver EK sama dengan min 1. Dengan cara yang sama, untuk K ganjil juga diperoleh BK-nya sama dengan sub EK sama dengan 1 plus 1 per K plus 1 dan AK-nya inver EK sama dengan min 1. Akibatnya AK-nya itu didapat min 1 untuk setiap K anggota N dan BK-nya didapat 1 plus 1 per K untuk K genap dan 1 plus 1 per K plus 1 untuk K ganjil. Jadi limit superior xn sama dengan 1 dan limit inferior xn sama dengan min 1. Teorema berikut menunjukkan karakterisasi epsilon, n0 untuk limit superior dan karakteristik yang sama untuk limit inferior diberikan pada teorema selanjutnya. Kemudian ada contoh 4.4.4 untuk xn-nya itu sama dengan min 1 pangkat n
plus 1 per n. Maka dari contoh di atas didapat limit superior xn-nya sama dengan 1 dan limit inferior xn-nya sama dengan min 1. Hal ini diperlihatkan dengan mengambil sebarang epsilon lebih dari 0. Maka xn kurang dari 1 plus epsilon untuk setiap n dengan n lebih dari sama dengan 1 per epsilon. Karena pada suku ganjil xn dekat ke min 1, maka tidak diperoleh n0 anggota n atau bilangan asli, sehingga xn-nya lebih dari 1 min epsilon. Untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Dengan kata lain, untuk sebarang n anggota n ada bilangan asli genap k lebih dari sama dengan n, sehingga sk lebih dari 1 min epsilon. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.